Ya, ya. Analis-analis yang ada di perusahaan-perusahaan finansial lah ya. Ya perusahaan-perusahaan hedge fund, perusahaan-perusahaan bank. Welcome to CTC, a professional team for money. Hai bro. Halo. Welcome. Kali ini gue mau confirm lagi soalnya market kan berdarah terus nih. Wah, ya kan. Baru mulai langsung ditendang nih. Wah harus. Soalnya penting banget. Kenapa? Karena ini udah menjelang akhir tahun. Dan menjelang akhir tahun. Kita nggak nyangka dengan menjelang akhir tahun terus banyak kejadian yang membuat pasar kripto ini melemah nih ceritanya. Ya kan. Kalau kita lihat. Kalau gue lihat chart kan, gue kan analisa chart ya. Aduh, chartnya bro, mostly bearish bro, turun terus gitu loh. Nah ini what happened gitu loh. Ada nggak berita yang lu dapat yang bisa kita update dan kita obrolin di sini kali ini nih? Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomongin kondisi market saat ini ya. Emang kemarin kita sempat ke bawah angin surga nih. Masuk gimana? Masih waktu awal kemarin ya, bulan-bulan November, masih ke bawah angin surga nih. Wah, koin naik terus, nanjak terus. Betul, Bitcoin sampai 69.000. Harapannya bisa 100.000 dan seterusnya dan sebagainya lah ya. Iya. Tapi kayak waktu beberapa podcast sebelumnya ya, kan gue udah sempet mention yang ini tentang tapering ya. Oke. Yang awalnya, yang rencananya dijalanin. Gini. Tapering itu apa sih? Banyak orang nggak ngerti nih gue. Sebenarnya gini sih, tapering itu lebih ke arah gini. Waktu awal mula banget, pas COVID merajalela nih, pas COVID pertama datang, pemerintah itu kelimpungan nih. Kan mesti beli macam-macam lah. Ada alat tes, ada macam-macam. Terus juga mesti beli vaksin apa segala macam. Nah itu kan butuh uang nih. Iya. Jadi cetak uang banyak-banyak nih buat ke sana. Betul. Jadi ketika itu ya pemerintah kan pernah kan waktu pas tahun 2020 bulan apa gitu. Si Biden itu pernah cetak duit sekitar 400 triliun ya kalau nggak salah. USD. Okay. Itu kan jumlah yang sangat fantastis ya. Betul. Di kala itu. Betul. Ya harapannya dengan uang sebanyak itu bisa ya sebenarnya itu udah uang dalam tanda petik ya, quote unquote ya, itu uang jelek gitu. Uang jenuh nih. Karena uang hasil cetakan, bukan karena uang hasil perputaran ekonomi. Iya. Jadi kita bilang kan oversupply nih ceritanya. Oversupply. Kalau kita mungkin bisa gampang ngomongnya itu easy money lah, uang gampang nih. Easy money-nya itu udah kelewat banyak. Iya, benar. Kan seperti yang setiap kali ketemu gue selalu bilang, ekonomi kita itu kan basisnya inflasi. Dasarnya nih. Tanpa inflasi, ekonomi gak bisa jalan. Iya. Karena kan harga harus naik dan seterusnya dan sebagainya ya. Oke. Nah, ketika sekarang nih kan udah mulai berangsur pulih nih ekonomi. Maksudnya kalau kita lihat sesuai dengan kasus pandemi sekarang ya, kan udah mulai turun nih. Jauh lah dibanding 2020 kemarin. Jauh. Ya. Terus orang juga ketakutan terhadap pandemi itu juga udah mulai berkurang gitu. Ya. Hype-nya tuh udah nggak se-hype yang zaman dulu lah, tahun lalu kemarin punya. Ya. Nah, orang udah mulai beraktivitas normal nih, yang sebelumnya cuma ngendep doang di rumah, mulai jalan-jalan, mulai muter semua nih. Iya. Kan pikirannya itu awal mula duit ini buat apa ya? Buat muter dikala ekonomi gak muter gitu. Gampangnya. Ketika ekonomi udah mulai muter, duitnya masih banyak, terjadilah inflasi. Dan ini harus dilakukan tapering itu ya. Dan mau gak mau karena ya berarti tapering itu membatasi jumlah uang yang beredar nih ceritanya. Mengurangi lah ya. Gampangnya kita bilang gitu. Gampangnya begitu ya. Nggak literally gitu sih artinya sih. Tapi maksudnya kalau kita kan ada banyak di teman-teman di luar sana pasti yang maksudnya gak gitu ngerti tentang ekonomi terlalu dalam lah ya. Tapi kalau kita ngomong bahasa gampangnya nih, bahasa mudahnya, awamnya, ya ini duit kita tuh di perputaran duit supply kita tuh udah over. Udah saatnya dibatesin. Gampangnya gitu kalau kita bilang tapering. Oke. Dan memang kejadian sih, angka inflasi di US itu tertinggi saat ini di sejak 4 dekade sebelumnya, di 7%. Oke. Kebayang nggak? Jadi ini tuh inflasi udah mulai gila-gilaan nih. Jangan sampai kayak sempet ya waktu perang dunia kedua dulu, Jerman kan juga ngalamin hyperinflasi. Sampai berapa miliar mark segala macem. Zimbabwe kan juga ngalamin hyperinflasi. Jangan sampai sial-sialnya nih kejadiannya kayak gitu. Makanya mesti ada intervensi dari pemerintah. Ya memang tapering itulah ya. Ya, memang sebenarnya ya awalnya juga dari dia juga, tapi ya dia juga ibarat kata kasarnya harus tanggung jawab nih terhadap
ekonomi yang udah kalut gini. Terus ngaruh kalau misalkan ini saya nggak tahu nih ini udah tapering apa belum ya? Ini kita kan di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal kemarin 17. Itu habis ada ya? Jadi kemarin itu habis ada pertemuan ya. Yeah. Tanggal 15. Jadi memang orang itu masih ketar-ketir nih. Waduh, tapering nih gimana gitu kan. Iya, semua waiting loh itu. Waiting. Semua tanggal 15 kemarin keluar tuh ada beberapa poin sih intinya. Intinya si taper itu akan dijalankan dalam waktu yang sesegera mungkin. Kedua, dia juga bakal meningkatkan suku bunga. Oke. Ya poinnya ada beberapa elemen lah ya. Maksudnya ada beberapa elemen itu dan itu reaksinya cukup positif gitu. Sejak pertemuan tanggal 15 kemarin hari Rabu. Iya, iya. Dan itu sempat gue juga sempat kaget sih ya. Maksudnya market tuh langsung responnya positif. Langsung kalau kita bilang tuh tiang hijaunya tuh langsung tinggi gitu. Iya. Langsung tinggi, tapi setelah itu ya balik lagi sideway. Jadi memang sempat ke bawah euforia itu, ya begitulah kurang lebih. Oke. Nah, terus pengaruh kita gini, kita kan trading ini kan juga untuk long term-nya. Betul. Nah, pengaruh kebijakan ini kalau untuk long term bagaimana jadinya gitu loh. Tapering ini kan akan dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin. Kalau dilakukan, efek dominonya gimana gitu Mas gua? Efek dominonya ya? Soalnya ada pakar-pakar lah ya, ada orang-orang yang memang suka baca-baca market begini dan sebagainya. Mereka itu melakukan analisa dan memprediksi itu tahun 2022 itu kemungkinan besar itu akan banyak bearishnya bro, kemungkinan besar. Ya, jadi mereka bilang wah ini tahun 22 nih market tuh kurang begitu oke. Dan mereka tuh nunggu jatuh banget semua harga-harganya baru mereka beli lagi gitu loh. Ini kita bicara khusus di kripto ya bro ya. Nah, sebenarnya kalau kita bilang 2022 bakal turun atau naik ya balik lagi ya. Gak ada yang bisa tebak nih sebenarnya. Betul. Analisa. Ini balik ya, ini disclaimer on ya. Ya. Tapi kalau menurut gue gini sih, mungkin ada beberapa orang berpendapat nih, kayaknya market 2022 bakal turun ya, bakal pengaruh banget nih, bakal merah, bakal bearish. Karena domino kan, kita bicara efek domino kan ya. Tapi kalau menurut gue sendiri sih kayaknya nggak bakal terlalu bearish ya. Maksudnya lebih ke arah gini, karena balik lagi ya, semakin banyak yang investor institusional tuh masuk ke dalam kripto. Dalam bayangannya itu mereka tuh punya duit gede nih masuk ke sana. Dan mereka juga bukan yang sembrono ketika market turun sell semua gitu, nggak mungkin. Mereka pasti ada ada long term visionnya lah. Jangka panjang punya. Bukan long term vision ya, lebih ke arah mereka tuh punya caranya gitu buat membatasi resiko mereka. Oke. Buat ini nih, ngebatasin resiko gue tuh cuma segini aja gitu. Dan kalau misalnya ditanya, sebenarnya gini sih, kemarin gue sempat ada baca beberapa berita ya, banyak, ada pakar yang mungkin justru gini sih, ada beberapa pakar yang nebak kayaknya tahun 2022 bakal turun nih, tapi ada juga yang bakal nebak 2022 nih bakal cemerlang. Karena apa? Balik lagi, inflasi ini nih tuh ibaratnya gimana ya, inflasi ini tuh udah terlanjur ngegas. Balik lagi ya, ini disclaimer on ya. Gue gak mihak siapapun nih ceritanya. Tapi inflasi ini tuh bakal ngegas. Saat ini aja dalam tempo 2 tahun sejak duit dicetak banyak udah di angka 7%. 7%. Dengan dijalankannya tapering, pastikan inflasi akan berangsur-angsur nih turun. Tapi efeknya yang duit sebelumnya masih ada, masih bakal ada naik nih. Ibaratnya masih bakal kejambak naik gitu. Gimana kita bilangnya? Karena masih oversupply lah ya. Kemungkinan inflasi masih bakal agak bergerak naik sedikit sebelum akhirnya berangsur-angsur turun. Nah, ketika bergerak naik sedikit itu ya, maksudnya bakal bergerak naik ya. Orang-orang tuh masih banyak yang berpendapat gini, cryptocurrency itu masih cukup bagus gitu buat hedging nilai dari inflasinya. Jadi ya ada kemungkinan malah demand-nya malah tinggi gitu, malah memungkinkan jadi bullish ya kalau kita bilang. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nggak semua sih, maksudnya majority ya. Kemungkinan besar bullish sih, kemungkinan besar. Gue nggak bisa bilang majority ya, karena sekarang nih kebagi dua nih. Yang Koari baca kan yang kemarin tentang orang-orang berpikir nih, wah market bakal turun di 2022. Iya. Ditambah beberapa kasus lagi loh. Yes. Nah, kasus nanti kita coba bahas setelah inilah ya. Tapi di sisi lain yang gue baca
Ini sih kalau ini pakar, maksudnya gue gak bisa. Oke, mungkin yang tadi Corey itu baca kan pakar juga. Ini pakarnya tapi dari sisi yang berbeda gitu. Lebih ke arah analis-analis yang ada di perusahaan-perusahaan finansial lah ya. Ya perusahaan-perusahaan hedge fund, perusahaan-perusahaan bank. Mereka berpendapat ya ini kesempatan nih bakal naik nih gitu. Ya tapi gak ada yang tahu, balik lagi ya. Maksudnya apakah nanti bakal naik atau turun. Intinya poinnya gini sih buat teman-teman di luar sana juga, as long as nih harganya turun atau naik, selama balik lagi ya, selalu balik lagi ke fundamental koinnya itu oke. Gak ada problem sih. Yeah. Itu kalau menurut gue ya. Tapi ya balik lagi. Tapi kalau di teman-teman di luar sana berpendapat kayaknya bener deh 2022 bakal turun deh. Ya nggak ada salah juga. Maksudnya lebih baik kencengin ikat pinggang sekarang daripada pas 2022 kejadian saling salah-salahan gitu. Iya, mungkin kalau soal tradingnya, investmentnya, mungkin tidak dilakukan all in semua gitu loh. Mungkin dari portfolio cuma 30% yang mereka pakai buat trading dan segala macamnya itu loh ya. Nah, sisanya kita tunggu tahun depan aja. Kalau tahun depan ternyata memang turun, berarti kan dananya 70% bisa kita buy di bawahnya itu. Sebenarnya lebih ke arah gini sih. Gue lihat soalnya gini, gue lihat selama ini dari sisi ini ya teknikalnya, gue lihat selama ya, seminggu 2 minggu ya. Kalau kita lihat chartnya bro, seminggu 2 minggu ini mostly turun loh. Memang masih sideway menuju turun. Sideway turun. Jadi kayak tangga turun gitu loh. Yes. Tangga turun. Nah rata-rata turun, benar. Jadi ya yang gue lihat tuh adalah wah ini cenderung bearish nih. Gak tahu nih bakal ada isu-isu tertentu nggak yang bikin dia tuh bisa bullish menjelang ini udah mau akhir tahun banget. Udah mau akhir tahun banget. Nah, ini bisa nggak gitu di akhir tahun jadi kado Natal ulang tahun lah. Kado ulang tahun lagi. Apa? Kado tahun baru ya, kado tahun baru gitu loh. Paling tidak begitu gitu supaya apa orang happy lah di tahun baru ya. Kalau nggak tahu nih bisa apa enggak gitu loh. Karena dari chartnya kelihatan turun bro, masalahnya itu. Nah ini dia, kalau lu nanya ke gue pribadi nih, gue sih jujur aja bukan orang yang terlalu optimis banget. Kalau misalnya di akhir tahun bakal naik apa gimana. Gue lebih ngelihat kelihatannya sih ya. Lebih ke arah sideway banget nih. Oke. Sideway ya. Lebih dengan isu-isu yang sekarang beredar begini. Kalau menurut gue ya, sideway datar gitu. Kita ngomong isu ya, bukan ngomong teknikal ya. Kalau sideway begitu sebenarnya enak tau nggak dengan apa kita trading dengan aplikasi Maestro bro. Justru itu yang kita incar kan kalau di aplikasi itu kan. Iya justru kalau di sideway kan, 2 koin kita jalan bro, kayak gitu. Nah itu yang kita incar sebenarnya. Jadi kalau misalkan benar sideway terjadi, wah gue buka tuh dua-duanya yang coin up coin down bro. Balik ya. Diincar gitu. Ini disclaimer on ya. Karena kalau gue baca dari beberapa berita, ya maksudnya gini sih, ketika adanya si tapering ini ya, pas tanggal 15 kemarin, hari Senin atau Selasanya itu market saham naik, hijau nih, mulai menghijau. Terus ada saham naik, terus ada yang obligasi gitu-gitu juga naik. Maksudnya efeknya tuh lumayan hijau gitu. Tinggal satu aja nih si kripto yang kemungkinan juga bakal naik. Dan ternyata benar, pas tanggal 15 kemarin si The Fed kan udah ngasih ini nih, ngasih apa namanya? Ngasih angin segar nih kita bilang. Ada beberapa elemen yang tadi gue sempat mention. Dan itu memang sempat hijau kan. Biarpun sebelumnya mulai turun lagi sideway. Kalau ya gitu, kalau menurut pendapat gue sih ke akhir tahun masih sideway ya. Tapi balik lagi disclaimer on, teman-teman masih harus research. Do your own research lah ya. Jangan percaya satu sumber doang. Kalau gua lihat sih masih majority sih masih sideways sih. Tapi ada beberapa koin yang di sini yang meme coin ya, itu gila-gilaan tau naiknya. Gila-gilaan sumpah. Tapi kalau kita bicara kalau kita bicara koin-koin yang sudah oke ya, mostly sih merah sih. Sampai sekarang masih merah sih. Jadi ya nggak tahu nih market. Kalau gue masih bingung sih ini sebenarnya arah market di mana. Kalau dia semakin turun sih sebenarnya gue semakin happy sih, karena gue bisa beli lagi bawahnya. Jadi gue siapin USDT-nya buat nanti beli makin ke bawah gitu. Apalagi gue incarnya ada beberapa koin nih ceritanya, yang memang selalu gue mainin kan. Nah gue incar itu terus gue lihat kalau memang dia turunnya lumayan,
ya udah gue bakal belinya tuh. Kalau ngomongin gitu ya, sebenarnya ada sesuatu yang lucu ya. Kalimat klise lah. Kan selalu orang bilang itu normalnya ya, market normal itu buy the rumor, sell the news. Apa itu? Beli berdasarkan rumor, Yes. jual berdasarkan berita. Jual ketika beritanya udah pasti nih. Nah sekarang kondisinya semua orang udah tahu nih beritanya. Jadi udah nggak berharap sama rumor-rumor lagi. Beritanya udah pasti, udah panas nih. Ya tinggal saatnya aja kita buy the news kalau orang kita bilang ya, buy the news gitu. Beli pas lagi beritanya kayak gini nih. Ya. Apa ini lagi gue cenderung turun ya. Sebenarnya sih gue ada beberapa koin tuh gue udah buy sih sebenarnya, tapi gue nggak buy dengan nilai besar nggak. Karena gue antisipasi kalau misalkan memang dia masih nanti akan turun ya kan, apa dengan begitu banyak isu ya, yang soal tapering salah satunya ya kan, dan banyak orang memperkirakan justru tapering itu akan bawa dampak yang cukup parah untuk membuat si coin ini menjadi bearish bro. Ya gitu. Betul. That's why gue nggak terlalu banyak dulu. Jadi gue ambil dari 10-20% dari total portofolio gue invest sekarang dengan harga sekarang. Lalu nanti ketika dia turun lagi, nah baru gue buy nanti di bagian dipnya. Gitu. Sebenarnya ini berita-berita gini ya, sebenarnya lebih ke arah buat teman-teman di luar sana, buat tahu nih langkah selanjutnya itu seperti apa. Ya, yang kayak tadi harus lu bilang. ngapain gitu. Ya, harus ngapain. Betul. Kalau misalnya kita lihat kan, oke, ada beberapa koin yang nggak jelas lah ya. Maksudnya bukan nggak jelas juga. Maksudnya yang belum market cap-nya segede koin-koin lain lah. Iya. Mungkin yang di koin-koin kecil-kecil itu, lagi kenceng banget nih. Plus sampai 20% sekian cuman persen. Nggak bisa. Kalau yang kayak gitu-gitu, nah maksudnya, gue lebih saranin jangan main sih. Itu maksudnya bagus sih. Jujur aja. Maksud poin gue adalah gini sih. Ketika udah tahu nih, kalau koin-koin yang receh gitu kan lagi naik. Sedangkan koin yang fundamentalnya oke, market cap-nya bagus segala macem, kondisinya lagi kebakaran jenggot nih, lagi merah nih. Nah di sini kan teman-teman juga bisa jadi apa ya? Ketika tahu isu tapering ini bisa jadi siap-siap. Gue siapin duit misalnya. Iya. Buat betul. beli ini. Maksudnya udah ada apa ya? Planning lah. Ya, mau ngapainnya itu udah ada planning. Gue aja, lu tau nggak? Gue aja sampai coin up gue semua suspend bro, coin upnya. Gue juga suspend. Gue running semua coin down gue bro. Jadi yang tetap make profit pada saat lagi down ya kan. Yang upnya yang udah kebeli di harga-harga yang kemarin lumayan tinggi, ya udah gue biarin dulu. Sebenarnya lebih karena gini sih. Sempet tanggal 15 itu ada beberapa orang saling salah-salahan. Beberapa dari kita suggest udah main di down aja. Tapi ada beberapa orang oke nih ikutin, kan maksudnya tujuannya dengerin kita apa segala macam kan, mau tahu nih dari kita tuh pendapat kita tuh apa. Oke, kita bilang kan kemarin udah mainin di down aja nih. Iya. Tapi ternyata tanggal 15 itu cuma koreksi sih. Nah, itu dia. Buat gue tuh cuma koreksi karena kita trading itu bukan lihat satu hari. Betul. Kita kan lihat jangka panjangnya. Betul. Kalau jangka panjangnya masih downtrend, maka kita mostly akan mainkan coin downnya. Walaupun ada hari-hari tertentu dia ternyata dari down itu ternyata dia malah uptrend. Benar. Waktu dia uptrend itu kita beli lagi. Kan waktu downtrendnya coin down itu kalau misalkan lagi turun itu kan sebenarnya coin downnya naik. Nah waktu lagi koreksi dikit berarti coin downnya turun dikit bro. Disitulah kita buy lagi supaya nanti kalau dia naik lagi ya sell lagi bro. Kalau nggak begitu nggak bisa. Itu yang tadi gue bilang. Ada beberapa yang salah-salahan lah. Wah, gue waktu kemarin nyalain yang down. Itu memang gini kan kita kan kayak mengajarin orang. Setelah orang tahu kan pasti masing-masing punya persepsi. Pendapat masing-masing. Ya, masing-masing punya persepsi dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena itu semua analisa masing-masing kan. Betul. Nah, kalau mereka memang menilai ini bagus buat mereka, ya silakan lakukan. Tidak ada yang salah dengan itu sih menurut gua sih. Kita masuk isu 2 deh bro, kalau nggak kita kelamaan podcastnya. Isu kedua adalah gini. Ini gue udah tahu sih beberapa yang lalu. Yes. Jadi kasus exchanger yang kena hack nih, ya kan? Yang gue tahu tuh ada 2 yang besar lah. Yang kecil-kecil itu nggak ada beritanya, jadi susah juga cari tahu. Tapi Bitmart, BejarDAO ini 2 exchanger, walaupun nggak gede-gede banget, tapi nilai hackingnya mereka tuh gede bro. 160 jutaan lebih, 190-an juta dolar ya, bukan rupiah ya. Dolar. Ya, ditambah lagi sama yang BejarDAO itu sekitar 120 juta dolar.
Ya kan? Kalau totalin, ini berdua ini udah mau 300 lebih. Udah 300 lebih. $300, oke. $300 juta dolar. Oke. Itu kalau di rupiah itu gede sekali, udah triliunan, bro. Banyak lah pokoknya. Maksud gua, cash ini juga mempengaruhi, ya kan, dari market kemungkinan yang masih terus beres ini gitu. Nah, benar, kalau lu baca berita itu nggak? Tahu beritanya. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, berita itu emang cukup berpengaruh. Tapi nggak sepanas yang tapering tadi. Yes. Sama ada satu berita lagi tentang Rusia lah. Nanti abis ini gue bahas. Tapi kalau tentang yang hacking ya, tapi balik lagi nih, orang kan punya banyak pendapat. Tapi kalau menurut gue pribadi, untuk isu hacking tadi, berpengaruh nggak sih ke market? Kita ngomong market dulu ya. Ke market nggak terlalu berpengaruh. Karena mostly, gini, kan istilahnya aplikasi itu, aplikasi walletnya kayak gitu ya, aplikasi exchanger itu kan mirip kayak bank, gambarannya. Kayak bank, betul. Mereka tuh ada istilah asset under management. Nah, kalau mau kita banding-bandingin nih, asset under management mereka gede nggak? Gede, banget nggak banget. Tapi kalau dibandingin sama yang lain, let's say Binance, Huobi, oh jauh lah. Market jauh banget. Asset under managementnya tuh masih kalah jauh gitu. Jelas. Jadi ketika orang kan bertanya-tanya gini, tapi kan duitnya hilang tuh segede 196 juta USD dan 120-an juta USD, total 300 USD lah, 300 juta USD lah. Kan gede banget. Kalau misalnya amit-amit nih duit yang dicuri di cash out, market kan pasti bakal turun. Iya. Nah, sekarang gini sih. Menurut gue ya, hacker gak mungkin sebodoh itu gitu. Mereka abis nyuri langsung di cash out. Itu ketahuan banget mereka abis ke cash out gitu. Nah, justru itu maksud gue. Tapi Possibility, bro. Possibility. Benar, possibility tetap ada. Sedikit gitu loh. Itu dia. Possibility tetap ada. Tapi balik lagi, aset yang dibawa lari nih, dibanding aset keseluruhannya, ya jelas jauh lah. Kalah jauh. Jadi berpengaruh nggak? Mungkin berpengaruh, tapi nggak bakal begitu gede gitu. Dan aplikasi mereka pun si Bitmart, BagerDAO itu kan juga udah mention, oke, gue bakal ganti seluruh kerugian nasabah gue. Jadi ya sebenarnya duit keluar, duit masuk gitu, sama dengan. Jadi sebenarnya bakal berpengaruh nggak? Buat gue nggak bakal begitu berpengaruh. Mungkin bakal bergerak turun sedikit, tapi nggak bakal sampai ekstrim aksi sell off yang sekarang ya. Oh, nggak bakal yang listrik lah. Nggak mungkin. Yang listrik merah tuh nggak bakal. Itu kalau menurut pendapat gue, disclaimer on ya. Kalau misalnya setuju sih. Kalau teman-teman di luar sana punya pendapat lain ya boleh-boleh aja. Maksudnya nggak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi kalau menurut gue, apakah bakal berpengaruh ke market yang bakal bearish begini? Menurut gue nggak bakal pengaruh. Itu satu. Kedua, ini dari sisi market ya. Kedua, dari sisi kepercayaan. Kalau ngomong dari sisi kepercayaan, ada dua lagi nih kepercayaan. Kepercayaan ke kripto sama kepercayaan ke exchanger. Kalau kepercayaan, pertama yang exchanger dulu lah ya. Kita ngomong kepercayaan ke exchanger. Kalau kepercayaan ke exchangernya itu berpengaruh nggak? Pasti berpengaruh. Kemungkinan besar Bitmart sama BagerDAO itu bakal ditinggal. Ya, jelas. Makanya gue selalu saranin orang tuh udah pakai Binance, gak usah yang lain. Nah, kenapa ya? Ya udah jelas bagus dan number betul. one. Berpengaruh ke kepercayaan si exchanger ini bakal dipakai nggak? Kemungkinan besar bakal ditinggal rame-rame. Ibaratnya kalau zaman dulu itu diras lah, bank itu diambil semua duitnya. Betul. Itu kemungkinan. Tapi kalau sisi kepercayaan terhadap kripto bakal luntur nggak sih dengan kasus seperti ini? Menurut gua nggak bakal luntur. Ya jelas enggak lah. Karena apa? Kondisinya balik lagi ya. Sedikit bahas ke si tapering yang tadi seputar inflasi. Inflasi kita itu udah ngebut banget nih. Di US tuh tertinggi loh. Selama 4 dekade, selama 40 tahun tuh 7% sekarang inflasi. Orang tuh udah mulai meronta-ronta nih. Mulai ngejerit sama pemerintah. Gila lu inflasi segede gini. Duit di sana mulai nggak berarti. Iya. Karena kelebihan duit. Betul. Duit sana udah mulai nggak berarti nih. Orang tuh pengen nge-hedging nih. Aduh, duit gua tuh jangan sampai nilainya turun. Iya. Makanya masuk ke sini. Nah, balik lagi. Masuknya itu teman-teman di luar sana mesti jadi bahan pertimbangan juga ketika nyari exchanger ya. Jangan main asal masuk aja gitu. Ketika udah masuk, terus tiba-tiba nyangkut,
ya tinggal nangisnya gitu loh. Ya maksudnya ya lebih ke arah sana sih. Kepercayaan terhadap kripto bakal luntur nggak? Menurut gue nggak bakal luntur, malah makin bertambah tajam. Karena di isu global ekonomi ini yang paling penting. Yang kelebihan uang nih semua ditukarkan ke kripto gitu ya maksud lo ya? Pemerintah nggak bakal gitu juga sih. Mereka kan punya perhitungan masing-masing. Orang-orang yang pegang duit banyak lah ceritanya. Orang-orang yang pegang duit banyak nih, sama yang kita bilang kaum middle up ya, menengah ke atas, bakal lebih ada banyak lah ya. Ada banyak yang bakal lebih milih ke arah sini nih. Ya, mereka pasti akan buat cari instrumen investasi, bro. Salah satunya pasti kripto masuk. Kripto masuk, emas pasti masuk. Ya. Karena kenapa? Mereka berdua ini limited supply. Ya seperti yang sebelumnya pernah kita bahas lah ya. Limited supply apa segala macem, nggak ada campur tangan sama pemerintah segala macem. Gitu sih. Kalau misalnya kita ngomong yang si kasus hacking tadi, apakah bakal berpengaruh? Ya mungkin ada pengaruhnya dikit, tapi nggak bakal sampai sedahsyat ekonomi gitu. Isu ekonomi ini tuh lebih panas. Karena menyangkut perputaran uang satu dunia. Satu negara US lah dengan aset dan mereka gitu banyak. Sangat mempengaruhi setiap negara sih memang. Betul. US kan ya udah tahu lah ya, udah berita umum lah ya. Paling suka ikut campur masalah negara orang, paling suka dibanding-bandingin. Pokoknya macam-macam deh. Ya itu kalau dijabarin satu-satu sensitif lah ya. Tapi maksudnya Next. Biar kita nggak terlalu kelamaan di situ, bro. Nanti kita di komplain orang. Sama ini sih. Ya. Gue mau bahas Rusia. Rusia. Nah ini justru kalau yang ini menurut gue malah penggerak market turun. Kalau menurut gue ya. Ayo, cerita. Kenapa? Bank sentral Rusia. Kalau kita bilang the Fed-nya US, BI-nya kita. Bank sentral Rusia itu baru-baru ini bikin pernyataan, bukan baru-baru ini sih, baru minggu ini, hari Senin kemarin, ketok palu. Semua produk yang berhubungan sama kripto di-ban. Wah gila. Kayak gitu bener? Bener. Beritanya ada kok. Coba cari di koin. Nah ini dia. Ini salah satu tips. Ini yang panjangnya nih. Yang tadi itu masih kulit ini dagingnya nih. Nah maksudnya gini. Gila, coba teman-teman cari aja kayak sumber-sumber di YouTube ya. Bukan di YouTube, sorry. Google. Di Google, ya di Cointelegraph ya. Kayak semacam CNBC-nya itulah ya. CNBC-nya berita normal. Maksudnya coba cari-cari di situ. Pemerintah Rusia tuh ngetok palu di hari Senin kemarin ya. Mereka tuh nge-ban semua yang begitu. Jadi gini, sebelumnya Rusia itu kan surga. Sebelumnya China kan. China nge-ban. Sebelumnya tuh pada pindah ke Rusia nih. Wah, Rusia surga banget deh. Bahkan salah satu bank terbesarnya. Lo cerita miners yang pindah itu? Yes. Ya miners ya maksudnya ya perusahaan-perusahaan yang kemarin sama China digebuk pindah ke sana. Sebenarnya poinnya gini sih. Karena di situ kita bilang surga ya. Angin surganya kenceng nih. Bank terbesarnya kalau nggak salah namanya SBER ya. SBER. Ya namanya mereka lah ya agak susah sih. Itu sampai bikin istilahnya ya produk derivatifnya nih. ETF yang bersangkutan sama cryptocurrency. Maksudnya apa? Mereka tuh bikin produk derivatif. Jadi intinya gini, mereka tuh bikin produk investasi, di mana produk investasinya itu berinvestasi lagi di perusahaan yang berkaitan dengan cryptocurrency, blockchain, decentralized dan terusnya dan sebagainya lah. Nah, kalau lu bilang gitu nih, gue jadi bingung nih bro, ya kan? Tadi lu bilang bahwasannya si Bank Sentral Rusia ya, ya itu kan kayak ngeban bukan melarang lagi, ngeban loh, ngeban cryptocurrency, ya kan? Bukan literally crypto sih, produk-produk yang berkaitan sama crypto. Lalu lu bilang juga tadi mereka membuat produk derivatifnya juga. Jadi gini, sebenarnya gini, Bank Sentral ngasih larangan nih, kalau kita bilang BI nih. Bank Indonesia nih, kalau kita persamaan ya, ngasih larangan. Pokoknya udah nggak boleh ada lagi perusahaan yang berkaitan sama, yang ngejual produk berkaitan sama dia. Berhubungan dengan cryptocurrency. Sedangkan ada bank terbesar nih, yang tadi gue sempat mention, SBER itu. Gambarannya gini, dia kan punya semacam perusahaan sekuritas. Gambarannya ya, asumsinya hayalannya tuh gini, dia punya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini punya produk lagi kayak namanya bank lah ya, kan mereka nyalurin dana.
Ya. Di mana mereka punya produk lagi tuh mostly berinvestasi di perusahaan yang berkaitan sama cryptocurrency, sama blockchain, decentralized dan teman-temannya. Kebayang nggak ketika itu semua di-cut, nggak boleh ada lagi, kemana larinya semua uang? Iya. Mau gak mau kan harus keluar dulu. Gambarannya gitu. Nah justru itu, kalau isu yang ini nih, isu yang si Bank Sentral Rusia ini menurut gue justru paling lebih berpengaruh. bukan paling berpengaruh sih, paling berpengaruh tetap si The Fed. Oke, tetap the Fed. Tetapi tetap ada pengaruhnya ke market dibanding yang tadi ya, yang hacking tadi. Gitu sih. Oke. Paling sama mau nambahin ini sih ya. Ya kayaknya kita kalau ngebahas isu global, isu negara kayaknya berat banget gitu. Tapi memang harus kita tahu. Mau gimana? Memang pengaruhnya ke sana. Yes, tapi sedikit selingan lah ya, biar podcast kita jangan terlalu berat. Sebenarnya lucu. Ada kejadian lucu untuk koin meme tercinta kita nih. Oke. Pertama sama Doge dulu lah ya kita bahas ya. Oke. Karena kalau nggak dibahas tuh kayaknya kurang gigit gitu. Emang kenapa? Kenapa dengan Doge itu? Jadi Doge itu pas hari Selasa, si biasalah, Mas Elon kita nih. Elon Musk kita ini Nge-pump lagi ya? Pertamanya belum di-pump. Oke. Nge-tweet lagi jangan-jangan. Pas hari Senin ya kalau nggak salah. Hari Senin atau hari Selasa nge-tweet, betul, nge-tweet. Sekarang Tesla bikin merchandise seputar Doge sama bisa dibeli pakai Doge. Oke. Kemudian gak lama, sorry, kebalik. Pertamanya itu dia bikin statement ke apa ya? Ke New York, ke Times ya, majalah Times. New York Times. Oh bukan New York Times, ke Times itu loh, yang merah-merah itu loh. Oke. Bikin pernyataan gini, Bitcoin itu nggak capable buat alat pembayaran, lebih capable si Doge sebagai alat pembayaran. Jadi investasi itu. Sebenarnya pernyataan dia nggak sepenuhnya salah sih, maksudnya nggak sepenuhnya dia ngebelain Doge. Kenapa kok bisa dibilang si Bitcoin nggak capable dibanding Doge? Pertama satu dari supply. Kalau semuanya berdasarkan Bitcoin nih, pembayar transaksi jual beli terhadap Bitcoin, harganya tuh pasti bakal ngikutin dia semua, bakal naik berbondong-bondong karena supply-nya terbatas. Cuma 18 juta sekian. 21 juta, Bro. Oh iya, 21 juta sekian. Sedangkan kalau Doge, supply-nya sangat banyak nih. Miliaran, 100 something miliar lah. Masa sih? Gue lupa. Gue sih nggak invest ke situ sih, gue nggak tahu. Coba gue cek ya. Doge ya. Doge menarik. 132 miliar supply-nya. Max-nya? Yes, kalau nggak salah ya, sekitar gitu. Oh, belum bro. Maksimal supply-nya belum ada. Oh, dia udah ada 132 miliar kalau nggak salah ya? Iya, yang sudah beredar. Sudah beredar. Artinya ini masih bisa dicetak. Nah, maksudnya Elon Musk sih nggak sepenuhnya salah sih. Nggak sepenuhnya karena dia megang Doge, pengen di-pump. Tapi ya, pernyataan dia, ya nggak salah juga gitu. Tapi akhirnya membuat pump kan? Iya, dan memang akhirnya... Dia ngaruh banget ya dia ngasih statement. Dan akhirnya memang pump. Apalagi gak lama dia besokannya. Pokoknya seling satu hari itu dia bikin pernyataan gini. Tesla bikin merchandise yang bisa dibeli pakai Doge. Wah, pokoknya kemarin Doge di saat yang lain merah, dia doang plus 20%. Iya. Ya gitu sih. Ya maksudnya itu lucu-lucuan lah, selingan berita di saat kondisi yang lagi panas lah ya. Jangan teman-teman juga terlalu pusing gitu. Welcome to CTC, a professional team for our money.